Shalom adik-adik. Wah, kakak senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul kembali untuk ibadah bareng-bareng kepada Tuhan Yesus di WTC Kids Online. Nah, adik-adik, walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tetap harus semangat ya. Kita tetap harus sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah tentang apa ya? Nah, hari ini kita mau ibadah tentang Tuhan mau mentransformasi atau merubah pikiranmu. Nah, apa sih Kak isinya? Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di ibadah nanti. Tapi sebelum kita ibadah, yuk kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk berdoa untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berkumpul untuk ibadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Yesus. Biarlah juga Engkau melancarkan segala ibadah kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti dengan penuh dan tanpa kekurangan satu apapun Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, selamat beribadah adik-adik. Merdeka! 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 Sekali lagi adik-adik ya. Merdeka! Merdeka! Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semuanya. Pasti kabarnya luar biasa bukan ya? Amin. Nah, hari ini kita ketemu kembali di ibadah tapi spesial. Karena di bulan ini tanggal 17 Agustus Indonesia merayakan ulang tahun adik-adik. Ulang tahun apa Kak? Ulang tahun kemerdekaan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak? Indonesia sedang merayakan ulang tahun yang keberapa? 76. 76. Oke. Nah, dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat 45 kita mau memujikan nama Tuhan. Yes. Kita mau katakan Yesus kita itu adalah teman setia. Kakak semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita mau memujikan sama-sama lagu ini ya. Terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan akan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk yang manis, siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan memujikan nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku ini milikmu, ku milikmu. Kita mau sama-sama ya. Kita mau katakan, dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan
kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami adalah milik Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buat kami bisa duduk manis, memasang telinga kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, namaku Karsten dari Kids Asar kelas Kadiana. Kali ini saya mau menyampaikan hafalan Filipi 4 ayat 8b. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, biarkanlah semua itu. Mata-mata sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 8b. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, biarkanlah semua itu. Ingat ya teman-teman, hafalan kita hari ini. Demikianlah hafalan kita. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Oh iya, jangan lupa ikut Kids Altar ya. Terima kasih. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih, bisa tidak adik-adik membayangkan bahwa saat ini adik-adik memiliki segalanya? Wah, apa aja itu kak? Adik-adik memiliki rumah yang besar, memiliki pakaian yang bagus, dan juga memiliki para pelayan yang banyak. Wah, ada lagi. Dan juga adik-adik ternyata punya seorang ayah yang cukup memenuhi semua kebutuhan kalian. Wah, itu rasanya hidupnya adik-adik terasa sangat-sangat baik. Betul tidak? Betul. Nah, adik-adik, Alkitab menceritakan kepada kita tentang seorang anak nih yang memiliki hidup yang sama seperti itu. Tapi alih-alih nih dia bahagia, dia puas dengan rumah yang besar, pakaian yang bagus, para pelayan yang banyak, seorang ayah yang baik, tetapi malahan ternyata dia tidak puas adik-adik. Dia menginginkan lebih. Ya ini bagus, saya beli dong. Berapa itu harganya? Mahal ya? Mahal. Ya oke. Nih, cukup gak uangnya? Cukup ya? Mungkin cukup. Iya. Wah, aku udah sampai sekolah nih. Aku mau beritahu ayah deh. Ayah punya banyak uang nggak? Punya, buat apa? Bagian untuk jalan-jalan. Yang kemarin udah habis ya? Iya. Ini cukup gak ini? Cukup banget pasti. Iya. Jangan lama-lama ya perginya ya. Iya. Makasih ayah. Ya. Jadi adik-adik, ayahnya akhirnya memberikan uang itu kepada anaknya. Apa yang menjadi bagian si anak diberikan sama ayahnya. Nah, tetapi tak lama setelah itu ternyata si anak pergi ke negeri yang jauh. Dia menghabiskan semua uangnya bersama orang-orang dengan kehidupan yang liar. Wow, dia berpesta pora. Dia suka beli macam-macam, belanja, nongkrong, main-main terus. Dia nggak mau belajar. Waduh, dia terlibat masalah adik-adik. Dia, si anak ini, menghabiskan setiap rupiah uang dari ayahnya itu. Kemudian dia tidak memiliki apapun. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya dalam keadaan miskin dan lapar dan kekurangan. Nah,
Adik-adik, untuk biar membiayai dia bisa makan, dia mengambil pekerjaan membeli makan babi. Akhirnya dia putus asa nih. Dia belum waktunya gajian. Dia kasih makan babi, tapi dianya sendiri nggak makan. Saking laparnya dia berpikir, adik-adik, aku kalau gitu mau makan makanannya babi aja deh, daripada aku nggak bisa makan, belum gajian, belum dikasih uang, tapi aku kelaparan. Wah, tetapi tepat pada saat itulah, deng-deng, pikirannya si anak ini mulai ditransformasi, pikirannya mulai diubahkan, adik-adik. Dia menyadari bahwa di dalam rumah bapaknya, di dalam rumah ayahnya, dia memiliki segalanya. Apapun yang dia butuhkan itu ada semua. Nah, dia menyadari bahwa dia sudah membuat kesalahan besar. Tahu tidak adik-adik? Kesalahannya adalah dia tidak pernah puas akan apa yang menjadi miliknya dia. Dia selalu menginginkan lebih. Nah, adik-adik, kadang kakak berpikir nih, biasanya kita semua mirip ya seperti anak bungsu tadi ya. Si anak tadi ya, semuanya kita tidak pernah puas apa yang kita miliki di rumah. Sudah punya diberikan mainan sama papa mama, masih minta lebih. Kemudian minta dibelikan apa yang menjadi keinginan kita, masih minta lebih lagi. Tidak diturutin, kita ngambek. Waduh, adik-adik, Tuhan itu sudah memberikan segalanya yang kita butuhkan loh. Dia memberkati kita dengan luar biasa. Namun seringkali kita masih tidak puas dan kita masih menginginkan lebih. Adik-adik, banyak orang-orang di luar sana seperti anak bungsu tadi, ya kan? Banyak dari mereka berbalik kepada dunia merasa bahwa aku tidak bisa selalu seperti apa yang Tuhan katakan. Aku ingin lebih dari yang pada Tuhan kasih, ya kan? Nah, mereka berbalik kepada hal-hal yang jahat. Kemudian mereka suka bermain terus, mereka suka berpesta terus, mereka suka bermalas-malasan, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran mereka itu salah, adik-adik. Nah, lihat di mana mereka berakhir akhirnya, ya kan? Seperti anak tadi, berakhirnya di kandang babi. Dia anaknya orang kaya, tapi berakhir di kandang babi. Aduh, aku sedih sekali. Bantuin ayah banyak sekali di rumah. Dibayar sama ayah dan uang yang banyak. Tapi di sini aku sedih. Tidak ada yang memberi aku makan. Sampai aku harus makan makanannya babi. Baiklah, aku akan pulang ke rumahnya ayah. Aku mau bilang, ayah, Anda sudah berdosa terhadap ayah dan udah terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anakku. Jadikan aku sebagai salah satu pegawainya ayah saja deh. Nah, pasti aku bisa makan kalau gitu. Adek pulang sini. Aduh, seneng banget. Aduh, kemana aja deh. Ayah kangen. Nah, akhirnya si anak bungsu itu pulang, adik-adik. Dia pulang kembali kepada ayahnya. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Dan tahu tidak, ayahnya menyambut kembali. Dia memeluknya. Dan dia ternyata selama ini menunggu anaknya pulang. Adik-adik harus bersyukur. Ternyata anak tadi itu pikirannya sudah diubahkan. Pada awalnya si anak ini tidak pernah puas. Hanya menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia memiliki segalanya yang dia butuhkan saat dia di rumah bersama ayahnya, dia berubah, adik-adik. Pikirannya berubah. Tuhan mau merubah pikiranmu. Tuhan mau mentransformasi pikiranmu juga. Sehingga adik-adik menjadi puas hidup bagi Yesus. Halo adik-adik, hari ini kalian akan cerita tentang Gary si jerapah. Adik-adik tahu kan jerapah?
Ya, kita mulai ya. Pada saat itu, Raja Loren adalah seorang raja yang baik. Raja ini, dia mencintai rakyatnya. Dan juga, dia mencintai kerajaannya. Tapi, lebih dari apapun dia mencintai hewan-hewan yang dia pelihara. Dia memiliki Linda singa, Henry si hyena, Jethro si zebra, Mike si monyet, Gary jerapah, dan banyak lagi hewan-hewan yang indah-indah di seluruh Afrika. Dia membangun di istana yang sangat bagus untuk keluarganya dan semua binatang-binatang yang dia pelihara. Nah adik-adik, Gary si jerapah berusaha keras sekali untuk menyenangkan hati raja. Setiap pagi, Gary jerapah, dia hewan yang cukup tinggi untuk melihat raja di pagi hari. Jadi setiap pagi Gary raja menyapa raja. Selamat pagi raja. Lalu oleh sang raja setiap pagi raja menepuk kepalanya dan memberikan snack pagi, makanan di pagi hari. Nah, Gary lalu kembali kepada teman-temannya dan dia bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya dia tidak alami. Dia ceritakan hal-hal yang berlebih-lebihan tentang apa yang dikatakan oleh raja. Dia terus-menerus berbicara tentang kehebatannya, leher yang panjang, bulu yang pirang. Dia benar-benar berpikir bahwa dirinya sangat hebat. Nah adik-adik, para hewan lain gak suka sama Gary. Mereka memutuskan untuk kumpul di satu gudang. Mereka menutup semuanya dan menghindari Gary. Supaya Gary gak masuk. Karena gudang ini langit-langitnya sangat rendah dan pendek. Sehingga Gary tidak bisa masuk. Gary ingin datang dan berbicara kepada mereka. Dia ingin menceritakan bahwa dia hebat. Ya adik-adik. Tapi gudang ini nggak muat karena badan Gary terlalu tinggi. Lalu si Mike monyet bilang seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Lalu Linda punya ide. Di tengah malam, ketika semua orang tidur pulas adik-adik, Linda dan Mike mengikat keempat kaki Gary. Waduh, gimana ya? Gary lagi tidur, dia ikat loh. Nah, keesokan harinya, semua binatang semua bangun pagi adik-adik. Lalu raja membuka dari jendela tapi Gary nggak ada. Raja turun dan melihat semua hewan dan melihat semua hewan tersenyum lebar. Dan dia berbicara pada Linda. Sementara Gary berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatannya. Gitu ya adik-adik. Nah, ketika dia melihat raja memuji Linda, Gary mulai marah dan berkata yang kasar tentang Linda. Dia mengucapkan hal-hal yang buruk tentang Linda. Ya, dia sangat membenci Linda saat itu adik-adik. Dia benar-benar benci dengan Linda. Adik-adik, kita belajar hari ini, Gary berpikir sangat buruk tentang Linda. Coba tanyakan pada diri kita adik-adik. Bagaimana kita berpikir tentang orang lain? Mungkin mereka menyakiti hati kita, jahatin kita. Tapi kita bisa memutuskan untuk tidak berpikir jahat tentang mereka. Pikirkan semua hal yang baik tentang orang-orang. Kamu memiliki pilihan untuk berubah. Dimulai ketika kita memilih untuk berpikir yang baik tentang orang lain. Nah adik-adik, Gary menjadi sangat marah. Dia tidak bisa untuk berusaha mengendalikan dirinya. Dan akhirnya dia berhasil melepaskan talinya dari kakinya dan dia berusaha untuk lari dan bertemu dengan Linda. Pada saat dia bertemu di sana,
dia melihat binatang semua pada baris di jalan-jalan. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Linda berkata, kita semua akan berpergian. Dan raja berkata, kamu tidak usah datang, kata Linda adik-adik. Lalu Mike Monyet bilang begini, benar, raja tidak ingin kamu ikut, pulanglah. Dan pulang sekarang. Nah adik-adik, pada saat itu semua orang mendengar langkah kaki raja. Ternyata raja datang adik-adik. Suara trompet, suara sangkakala. Raja datang. Semua orang membungkuk ke tanah. Tapi Gary tidak bisa membungkuk. Dan raja melihat dari depan. Lalu raja berjalan ke arah Gary. Aku merasa kamu harus tinggal di belakang, kata raja adik-adik. Ini untuk keselamatan diri kamu. Semua binatang tertawa adik-adik melihat hal itu. Gary begitu sakit hati dan malu dan berkata, Aku bukan siapa-siapa. Aku diabaikan. Nggak ada yang suka lagi sama saya. Bahkan raja pun tidak suka lagi sama saya. Aku bukan siapa-siapa. Nah adik-adik, Gary mengisi pikiran negatif tentang dirinya. Tuhan ingin mengubah pikiran kita. Kamu harus mengendalikan apa yang masuk ke dalamnya. Sama seperti Gary, ia memilih untuk mengisi pikirannya dengan pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang tidak benar. Dan itu adalah pikiran yang negatif, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dari teman yang kau ajak bicara, mungkin dia berkata yang tidak baik. Lalu apa yang kalian tonton, musik yang kamu dengar. Nah semua itu masuk ke dalam pikiran kita dan akan mengubah kita. Jadi adik-adik harus hati-hati. Jika kamu menonton film penuh kekerasan, maka hal yang salah itu akan masuk dalam diri kita. Hal yang tidak baik itu akan mengendalikan hidup kita. Adik-adik harus tahu bahwa apa yang masuk dalam diri kita akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang diri kita. Tapi kamu punya pilihan untuk kamu mengendalikan diri kamu dari semua hal-hal yang negatif. Kamu dapat memilih untuk tidak memasukkan hal yang tidak benar, sehingga tidak masuk dalam pikiran kita. Mulailah dengan tidak menonton film-film yang tidak baik, film-film yang kasar bicaranya. Itu bisa mempengaruhi hidup kita. Perubahan itu dimulai ketika adik-adik dapat mengendalikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Ya, dalam Yosua 1 ayat 8 bahwa kita harus merenungkan firman Allah dan menempatkan firman Allah dalam hidup kita. Waktu kita menempatkan firman Tuhan, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Saat itu Gary tidak menempatkan sesuatu yang baik dalam pikirannya. Dia berpikir salah tentang dirinya. Dia berpikir salah tentang raja. Dia berpikir salah tentang teman-temannya. Semakin dia berpikir hal-hal yang tidak baik, semakin dia menjadi marah adik-adik. Lalu dia berlari mencari temannya. Gary mencari teman-temannya untuk memarahi mereka. Lalu dia berlari-lari. Pada saat dia berlari, dia tidak mengindahkan bahwa dia sudah melewati batas tempat kerajaan dari Raja Loren. Wah, akhirnya para pemburu melihat mereka dan menangkap Gary. Dan saat itu Gary tidak bisa lepas. Gary tertangkap oleh para pemburu. Gary tidak bisa lagi kembali kepada Raja Loren. Nah adik-adik, ini keputusan adik-adik untuk mengendalikan pikiranmu, mengubah pikiranmu,
untuk memilih, memikirkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yuk adik-adik, kita berubah. Teman-teman, aku Luis. Hari ini aku mau membuat pisang bakar keju. Bahan-bahannya ada pisang kepok, keju, sama susu kental manis. Pertama-tama aku pelakirin kita bakar pisang yang udah dipotong ke teflon. Ini pisangnya udah matang nih, ayo kita angkat. Udah karamelize. Oke, kita angkat semuanya ya. Oke, sudah jadi nih teman-teman. Wangi, aromanya harum. Dadah. Wah, adik-adik, setelah tadi kita dengar kakak-kakak sudah mengajar bahwa Tuhan ingin mengubah atau mentransformasi pikiran kita, dengan cara kita juga harus berusaha loh untuk mengendalikan pikiran-pikiran apa yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadahnya, kakak mau ada info nih. Bagi adik-adik yang belum ikut Kids Altar, yuk kita gabung sama-sama ke Kids Altar. Di Kids Altar kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa bertumbuh bareng-bareng di dalam nama Yesus loh. Nah, bagi adik-adik yang ingin daftar, caranya masuk ke Instagram WTC Kids. Nanti di biodata Instagramnya akan ada link untuk pendaftaran. Nanti adik-adik bisa langsung daftar di link tersebut. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah pada minggu ini, yuk kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati kami, sudah melancarkan segala ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Engkau ajarkan dapat kami realisasikan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga belajar hari ini bahwa Engkau ingin mengubah pikiran kami sehingga kami juga dapat mengendalikan apa yang kami masukkan ke dalam pikiran kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi yang ingin Engkau jadikan seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami seminggu ke depan sehingga kami dapat berkumpul lagi, ibadah lagi di minggu depan dan di WTC Kids Online ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.